Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang pengantar matematika ekonomi. Oke, yaitu dengan saya Ali Rahmat Hasibuan MPD. Baik. Deskripsi mata kuliah untuk matematika ekonomi, ya. Mata kuliah matematika ekonomi merupakan mata kuliah dasar yang menekankan penggunaan logika matematika, baik itu konsep, prinsip, dan metode yang ada di dalam pokok bahasan untuk digunakan dalam aplikasi ekonomi. Jadi matematika ekonomi ini kita gunakan untuk alat, ya, lebih tepatnya alat dalam penggunaan aplikasi di bidang ekonomi. Jadi deskripsi mata kuliah kita ini, matematika ini, lebih menekankan alat untuk aplikasi di bidang ekonomi. Materi perkuliahan yang akan kita bahas di semester ini itu meliputi tentang, nanti ada sedikit kita singgung himpunan, ya, bilangan, kemudian fungsi, fungsi linier, fungsi non-linier, diferensial, baik diferensial 1 maupun 2 variabel, serta matriks. Dengan aplikasi pada ekonominya adalah fungsi permintaan, fungsi penawaran, keseimbangan pasar, pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar, optimisasi pendapatan, pengeluaran, laba, dan analisis input-output. Sehingga matematika ini merupakan alat untuk menyelesaikan pemecahan permasalahan dalam aplikasi ilmu ekonomi dan bisnis. Seperti deskripsinya tadi, matematika ekonomi ini kita gunakan nanti untuk menyelesaikan permasalahan di bidang ekonomi dengan aplikasi ilmu ekonomi dan bisnis. Kita gunakanlah matematika ini, ya. Itu tadi udah kita lihat, ada dia fungsi baik linear maupun non-linear, diferensial, dan matriks. Ini sudah sepertinya dipelajari di jenjang sebelum ini, yaitu kamu di SMA dulu, ya. Jadi kita mengulang nanti, tapi kita akan lebih fokusnya di ekonominya. Namun dasar ilmu matematikanya tetap kita pakai. Kita lanjut. Capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah itu yang pertama, kamu itu ditunjuk untuk bersikap memiliki tanggung jawab di bidang keahliannya secara mandiri. Jadi kamu nanti seorang ekonom, berarti kamu diharapkan untuk memiliki tanggung jawab, bukan hanya sebagai ekonom, tetapi analisis ekonom, yaitu mampu memperhitungkan peluang, mampu memperhitungkan taksiran, mampu dalam hal bertanggung jawab atas keahlianmu, khususnya di bidang ekonomi. Yang kedua, kamu mampu menjelaskan konsep, prinsip, dan metode yang ada di dalam matematika ekonomi dan menyelesaikannya secara logis. Jadi di matematika ekonomi ini nanti kamu mampu untuk menjelaskannya, seperti tadi ada fungsi penawaran, fungsi permintaan, keseimbangan pasar, dan lain-lain.
dengan cara metode matematika. Di sini kamu dituntut untuk mampu menjelaskan di konsep matematika ekonomi ini dan menyelesaikannya secara logis. Yang ketiga itu mampu merumuskan masalah dan menyelesaikan masalah secara tepat dan logis sehingga dengan pokok bahasan aplikasi matematika dalam ilmu ekonomi dan bisnis. Artinya di sini apa? Sama hal seperti yang nomor 2 ya. Ketika kamu sudah belajar matematika ekonomi ini, yang diharapkan itu kamu bisa merumuskan masalah itu dengan konsep yang sudah kamu pelajari dan kamu aplikasikan matematika itu di ilmu ekonomi. Yang keempat, mampu mengolah data dan menginterpretasikan hasil secara logis. Jadi bukan hanya untuk mencari, namun bisa kita interpretasikan itu secara logis, matematis itu, dan secara sistematis di bidang matematika ekonomi ini khususnya ya. Ini kontrak kuliah. Kontrak kuliah kita yang pertama, mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan sesuai jadwal yang telah disepakati dengan mengisi absen yang telah dibuat oleh dosen pengampu. Jadi nanti setiap kita perkuliahan, diwajibkan semua kepada mahasiswa untuk mengisi absen ya. Nanti dikirim linknya, nanti setelah dikirim link, diisi absen melalui link, jadi di situ nampak dia mengikuti perkuliahan atau tidak. Jadi jadwalnya kalau jam 7.30 sampai 9.30, berarti rentang absen juga jam segitu. Lain cerita nanti tugas ada waktu ya, waktu pengumpulan tugas ya, baik individu maupun kelompok. Tapi kalau dia absennya tergantung perkuliahan. Kalau 7.30 sampai 9.30 tak absen juga, ya itu sudah dianggap tidak hadir. Semua kegiatan perkuliahan akan memiliki poin penilaian. Maksudnya di sini dilihat sopan santun dalam grup, tutur kata di grup, aktif untuk di grup, dan semua poin penilaian itu akan diakumulasikan nanti menjadi sebuah nilai ya. Ini dia penilaian kita nanti. Penilaiannya yang pertama itu absen, yang kedua tugas individu, kelompok, yang keempat ujian tengah semester atau tes, yang kelima ujian akhir semester ya. Jadi kelima ini beserta tadi attitude ya, sikap. Jadi sikap itu harus lebih ditonjolkan lebih baik ya. Oke, ini untuk penilaian. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Jadi ini masih pertemuan pertama, masih pengenalan secara umum. Selain kita tadi membahas tentang tujuan capaian apa saja materi dan deskripsi yang akan kita pelajari dan beserta penilaian, sekarang kita masuk pendahuluannya dulu. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita tidak akan pernah terlepas dari kegiatan ekonomi. Dalam hal ini kita akan mempelajari mata kuliah matematika ekonomi. Memang di kehidupan sehari-hari kita pastinya melihat adanya ekonomi ya. Kita tak terlepas dari ekonomi. Tapi bukan berarti kita juga tak terlepas dari soal perhitungan matematika. Ya, tak usah jauh-jauh. Secara singkat aja di depan mata kita ya, jual beli. Berarti jual beli itu ada plus, ada minus. Berarti di situ udah terjadi ada namanya matematika ekonominya ya. Namun sebelum kita bahas matematika ekonomi lebih lanjut, kita akan mengingatkan kembali itu arti matematika itu sendiri. Apa dia arti matematika itu ya? Oke, kita bisa lihat matematika itu berasal dari kata maithema ya, dalam bahasa Yunani yang diartikan sebagai sains
atau ilmu pengetahuan, atau belajar juga bisa, atau juga bisa diartikan suka belajar. Jadi orang yang suka matematika biasanya suka suka belajar orangnya ya. Makanya kamu diharapkan untuk suka matematika biar kamu suka belajar. Ini matematika menurut beberapa para ahli yang dikutip ya. Menurut Johnson dan Rising, matematika adalah pola pikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang logik ya. Matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat. Representasinya dengan simbol dan padat, lebih berupa bahasa simbol mengenai ide daripada mengenai bunyi. Jadi matematika itu mempunyai ide, simbol dia ya, bukan bunyi, simbol. Jadi umpamanya ya kita anggap aja seperti model aljabar. Ya, aljabar dibuat simbol variabel ya, X dan Y. Atau kita buat ke realistiknya yang nyata, umpamanya X-nya apel, Y-nya umpamanya jeruk. Itu kan bisa kita pelajari atau kita ingat-ingat yang sistem linear dua variabel. Ya, ada simbol di situ. Kemudian menurut Abdurrahman, matematika itu artinya bahasa simbiolis yang fungsi praktis untuk mengekspresikan hubungan-hubungan, baik itu kuantitatif dan keruangan, sehingga fungsi teoritisnya adalah untuk memudahkan berpikir ya. Jadi ketika menurut Abdurrahman ini matematika itu lebih simbiolis. Seperti tadi yang dikatakan Johnson, ya simbol ya. Karena ada simbol lebih praktis dia. Makanya lebih mudah untuk berpikir menyelesaikan permasalahan itu. Itu dia matematika. Kemudian kita lanjut ke matematika ekonominya. Matematika ekonomi adalah penerapan metode matematika untuk mewakili teori dan menganalisis masalah-masalah di bidang ekonomi. Dengan konvensi metode yang diterapkan mengacu pada orang-orang di luar geometri sederhana, sedangkan diferensial dan integral kalkulus, perbedaan dan persamaan diferensial, matriks, aljabar, matematika, pemrograman, dan metode komputasi lainnya. Di sini maksudnya apa? Matematika ekonomi itu lebih menerapkan untuk menganalisis di bidang ekonomi ya, dengan mengacu konvensi. Metode yang diterapkan itu ya, itu di luar orang-orang geometri sederhana. Geometri artinya kan ya lebih ke bangunan ya. Jadi di sini kita akan memakai katanya diferensial, integral ya, persamaan diferensial, matrik, aljabar, matrik atau pemrograman. Itu lebih dipakai ilmu di matematika ekonominya ketimbang di geometrinya. Oke, lebih ditekankan. Paling geometrinya pun sederhana, bukan geometri bangun ruang 3 dimensi, bukan. Geometrinya nanti palingan ya persamaan garis lurus, ya fungsi. Oke, ini matematika ekonomi. Pengertian matematika ekonomi selain itu ada ini dia aplikasi matematika ya untuk mewakili teori ekonomi dan menganalisis masalah-masalah yang diajukan dalam ekonomi. Hal ini memungkinkan formulasi dan derivasi dari hubungan kunci teori dalam kejelasan umum, ketelitian, dan kesederhanaan dengan konvensi metode merujuk pada orang di luar geometri. Ya sama ya, seperti yang tadi itu pengertian matematika ekonominya. Lebih terfokus dia ini ya. Terus mengapa kita harus belajar matematika ekonomi atau matematika bisnis? Yang pertama itu ilmu ekonomi dan bisnis adalah ilmu semi eksakta. Katakan ilmu semi eksakta berarti
ada perpaduan di situ ya. Ada di situ nampak matematika itu baik di ekonomi maupun di bisnis. Makanya kita perlu belajar matematika ekonomi dan matematika bisnis. Yang kedua, dalam mempelajari ekonomi perlu analisis. Matematika lebih mengarahkan kamu untuk lebih punya analisis yang baik dalam ekonomi maupun bisnis. Kemudian yang ketiga, analisis berupa kualitatif dan kuantitatif. Ya, artinya analisismu kualitatif ya dan kuantitatif, kuali dan kuantia. Baik yang secara observer maupun secara angka ya. Kemudian analisis kuantitatif menggunakan matematika ya, betul. Ya, itu statistiknya nanti. Kemudian matematika ekonomi sebagai dasar analisa ekonomi dan seterusnya. Nanti bisa kamu cari mengapa kita harus belajar matematika. Pengertian ekonometrika. Di sini kita akan membahas tentang apa itu ekonometrika. Istilah ekonometrika ini pertama kali diperkenalkan oleh Ragnar Fuchs tahun 1933, seorang pakar ekonomi dan statistik berkebangsaan Norwegia. Ia menjelaskan definisi ekonometri sebagai berikut. Ya, terdapat banyak metode kuantitatif sewaktu menganalisis ilmu ekonomi, tetapi tiada satu pun di antara metode kuantitatif tersebut dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dari yang lain untuk menerangkan ekonometri. Oleh karena itu, ketiga faktor yaitu teori ekonomi, matematika, dan statistik sama-sama penting untuk menerangkan hubungan kuantitatif dalam mempelajari ilmu ekonomi. Jadi, lebih pahamnya menurut si Ragnar ini harus ada tiga faktor ini ya yang mempengaruhi ekonometrika ini, yaitu tadi yang pertama katanya itu matematikanya ya, teorinya dulu, teori ekonomi, kemudian ada perhitungan matematikanya, kemudian diselesaikan dengan statistika ya. Lebih lanjutnya, ekonomi metrika itu artinya suatu ilmu yang memanfaatkan matematika dan teori statistik dalam mencari nilai parameter daripada hubungan ekonomi sebagaimana didalilkan oleh teori ekonomi. Karenanya dalam praktek ekonomi metrika mencampurkan teori ekonomi dengan matematika dan teori statistik ya. Dia menggabungkan antara teori ekonomi, matematika, dan statistik. Itulah dia ekonometrika. Aplikasi matematika ekonomi dalam ilmu ekonomi. Ya, ini masuk kita ke aplikasinya ya. Yaitu fungsi matematika ekonomi memberikan pemahaman tentang matematika sebagai alat ya. Yang kedua, matematika ekonomi itu sebagai rencana bisnis ya, baik skala menengah maupun skala kecil. Yang ketiga, fungsi matematika itu mengelola dan merencanakan bisnis dengan tepat. Ya, kalau sudah dibuat rencana pasti ya pengelolaannya akan tepat juga ya. Nomor 4, fungsi ekonomi menyusun alternatif sasaran sehingga memudahkan dalam perhitungan. Jadi matematika ekonomi itu alternatif sasaran sehingga memudahkan dalam perhitungan. Oke. Ya, ini materi singkat kita di pertemuan pertama ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.